Banyak dukun-dukun puasa bertahun-tahun enggak udah jadi dukun. Iya. Puasa bertahun-tahun udah ngobatin orang. Kalau mending kalau Iya. ngobatinnya bener malah itu pakai trik-trik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penghuni bumi, balik lagi dengan gua Asror KHB. Nah, ini sesuai dengan permintaan kalian dan komentar para penghuni bumi nih. Akhirnya gitu loh. Sekarang saya bisa podcast atau ngobrol bareng sama Abah. Ini kan banyak banget yang berkomentar, "Bang, kapan nih podcast atau ngobrol sama Abah? Bahas tentang ilmu-ilmu sakti." Wah, ini kebetulan Abah lagi longgar. Akhirnya kita bisa ajak podcast Abah sekarang, atau kita bisa ajak ngobrol. Bah, sapa dulu buat penonton di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bisa podcast sama anak saya Asror KHB. Sebenarnya ini baru datang nih Abah nih, ada acara di luar, baru pulang langsung suruh duduk di sini. Tapi alhamdulillah nih. Ada apa nih? Alhamdulillah ya, Abah lagi ada waktu longgar dan sempat-sempetin waktu untuk kita ajak ngobrol ya. Pastinya kita tanya tentang ilmu-ilmu apa yang ada di bumi ini atau di dunia ini, dan ya kita bahas tentang barang kuno yang ada di sini pastinya. Tapi di season kali ini, karena ini kan udah lama banget ya saya itu nggak ngobrol atau bikin video podcast sama Abah gitu ya, ngobrol-ngobrol sama Abah. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang komentar kalian gitu loh, komentar para penghuni bumi yang sering banget gitu berkomentar, "Bang, ada nggak sih ilmu laduni? Bang, ada nggak sih ilmu kanuragan?" Wah, pokoknya berbagai macam ilmu kalian selalu bahas dan kalian selalu komentar. Tapi di video kali ini kita bakal bahas ya, ilmu apa gitu yang cocok untuk anak muda zaman sekarang gitu loh, Bah. Karena banyak juga sih anak muda zaman sekarang itu pengen ilmu yang simple tapi sakti gitu loh, Bah. Gitu, Bah. Nah, gimana nih menurut pendapat Abah, apakah anak muda zaman sekarang bisa sakti atau mempunyai ilmu sakti gitu, Bah? Gimana, Bah, menurut Abah? Kalau untuk anak muda sekarang lebih baik pertama harus menjalankan ilmu akhlak. Ilmu akhlak dulu, karena zaman pemuda sekarang itu akhlaknya sudah banyak yang pada kurang. Waduh. Baik terhadap ulama, kiai, apalagi kepada orang tua ya. Itu yang terutama, itu ilmu akhlak. Yang kedua ilmu agama, yaitu ibadah sholat 5 waktunya harus rajin. Itu yang utama ilmu malah. Yang ketiganya bagaimana caranya ilmu supaya bisa menghindari apa yang dilarang sama Allah. Itu yang utama tuh. Gitu ya, Bah. Jangan bahas ilmu yang sakti dulu ya, Bah ya. Nah, jangan bahas sakti dulu. Setelah menjalankan ilmu yang 3 ini, baru silahkan menjalankan ilmu kesaktian ataupun ilmu kanuragan, ilmu apa namanya laduni. Ilmu laduni, ilmu pelet, ilmu segala macam lah, ilmu pengobatan, termasuk ilmu magic, apa saja itu. Gitu ya teman-teman. Nih teman-teman ya, kalian kan sering banget berkomentar, "Bang, cobalah kasih tahu amalan untuk ilmu pelet, kasih tahu amalan untuk biar kebal," gitu. Banyak tuh teman-teman. Nih di sini langsung dijawab nih sama pakarnya, guru saya langsung gitu. Kalau misalkan anak zaman sekarang itu yang harus diperbaiki itu adalah ilmu akhlak dulu. Setelah ilmu akhlak baru ibadah ya, Bah ya. Gitu. Jadi akhlak dan ibadah itu ilmu nomor 1 sebelum kalian menguasai ilmu sakti yang lainnya. Gitu loh teman-teman ya. Jadi bener ya, Bah ya. Kalau misalkan anak sekarang itu wajib mempelajari akhlak, karena ya mohon maaf, Bah ya, sih tidak memungkiri suasana di sekeliling kita sekarang gitu, karena memang banyak sih, Bah, anak zaman sekarang, milenial sekarang ini itu akhlaknya kurang bagus dan ibadahnya juga kurang bagus. Bagus, apalagi zaman sekarang itu kebanyakan HP, ngaji kurang. Iya bener ya. Nama artis mah semuanya kenal, terus nama tokoh-tokoh kenal, tapi nama-nama nabi mah nggak ada yang kenal. Nah itu sih. Itu jadi permasalahan. Dibicarakan agamanya apa, Islam katanya. Gitu ya. Iya banyak gitu. Nanti tanyain itu
Nabi yang ke-23, Nabi siapa? Nggak bakalan anak-anak muda sekarang. Bener Pak, Gitu. bener Tapi sih. kalau umpamanya siapa yang nyanyikan lagu apa sakitnya tuh di sini, udah pasti banyak yang hafal. Oh iya, benar. Jadi gitu Bah. Emang bener sih Bah, kalau misalkan anak zaman sekarang itu pengennya yang simpel-simpel aja ya Bah ya. Simpel. Tapi gitu. nggak mau. Bahkan banyak Gimana? nih kan ada yang datang, sering banyak lah yang datang ke tempat Abah, pengen menjalankan ilmu, kepengen ilmu ini dan itu, malah puasa aja nggak pada yang nggak mau, pengennya simpel, pengen jadinya. Iya benar Pak, bener banget gitu ya Pak. Nah ini bentar nih Pak, tanya dulu nih Pak. Kalau misalkan kita belajar tentang ilmu sakti seperti itu, kayak ilmu kanuragan, ilmu pelet, ilmu kebal lah ya Pak ya. Itu kan emang harus ada yang dilakonin ya, atau harus ada yang dipuasain ya Pak ya. Betul. Sedangkan, mohon maaf nih teman-teman. Anak zaman sekarang ini jangankan puasa buat ilmu sakti gitu loh ya. Puasa Ramadan aja bolong-bolong, itu gimana itu Pak? Ya itu. Makanya kan bingung untuk menjelaskan orang kepingin sakti tapi puasa bulan Ramadan aja bolong-bolong kan gitu ya. Ya itu. Jadi tapi kadang-kadang Abah selalu maklumin kepada tamu-tamu Abah itu, anak-anak muda yang namanya mungkin mereka itu kalau menjalankan puasa mungkin dia dia kena penyakit, penyakit emah yang kronis sehingga dia tidak kuat menjalankan puasanya. Betul. Ada juga tidak punya penyakit tapi dia itu kurang khusyuk untuk menjalankan zikirnya kan gitu. Ada juga katanya khusyuk tapi katanya itu banyak dosa katanya kan gitu. Apakah manjur apa enggak puasanya kan gitu. Itu masalahnya itu. Jadi itu dimaklumin. Maka dari itu kita mengajarin ataupun ngasih ilmu sama anak-anak muda itu jangan terlalu keras, jangan kasar gitu. Kita harus tetap halus. Gimana caranya anak muda tersebut itu yang tidak mau sholat jadi mau sholat. Ya pokoknya ibadahnya harus benar ya, baru ilmu-ilmu yang lain baru begitu dia udah sholatnya udah bagus, udah tekun, akhlaknya udah bagus. Ya baru itu dikasih ilmu sama Abah, apa keinginannya itu pasti diturutin sama Abah. Ada tuh Bah, ilmu apa aja ada ya Bah? Insya Allah ada. Oke Bah, nah kalau misalkan berbicara tentang ilmu ya Bah ya. Ya mohon maaf nih Bah, kita bahas dengan pembahasan yang lain nih. Kan kalau misalkan jawaban para pemuda ya, para pemuda nggak tuh? Kalau misalkan jawaban anak muda sekarang gitu kan udah dijawab nih sama Abah nih ya. Ilmu apa yang cocok untuk anak zaman muda sekarang itu udah cocok. Ilmunya itu akhlak dan ibadah dulu yang benar ya. Jangan ngomongin ilmu kesaktian dulu lah gitu ya. Nah, kalau semisalkan nih Bah ya. Ada anak yang kekeh banget ya. Ya punten ini mah, kita kan nggak tahu ya orang itu rajin sholat atau enggak gitu ya Bah ya. Dia pura-pura kayak, oh saya rajin sholat gitu Bah, saya ibadahnya bagus gitu misalkan gitu, akhlaknya alhamdulillah bagus katanya gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu nih kebenarannya seperti apa, dan ternyata kebenarannya itu dia itu ya punten akhlaknya kurang bagus, terus ibadahnya juga, sholatnya juga masih bolong-bolong, tapi pengen punya ilmu sakti seperti itu gitu dan minta sama Abah gitu ya, tanpa harus adanya puasa. Karena kebanyakan anak muda sekarang itu pengennya yang simpel-simpel gitu ya. Gimana tuh Bah? Udah nggak akhlaknya kurang bagus, ibadahnya bolong-bolong, terus pengennya punya ilmu kebal contoh gitu ya Bah ya. Pengennya simpel gitu, hari itu langsung jadi. Itu gimana Bah? Ya itu kalau pengen simpel, akhlak nggak ada, ibadah enggak, ya pengen simpel ya kayak ilmu hitam gitu mah. Waduh. Ilmu hitam, ilmu setan gitu, baru kan gitu mah. Ya namanya ilmu putih nggak ada lah manusia sakti tanpa ibadah. Iya betul. Sholat enggak, ngaji enggak, zikir enggak, lalu dia mengatakan sakti, itu bohong. Gitu. Bohong itu, bohong besar itu. Betul. Gitu. Tapi kan banyak sih Bah, ya punten ini mah banyak kan orang-orang juga yang sering minta kayak gitu ke Abah, meskipun dia ya punten jarang sholat, jarang akhlaknya kurang bagus. Banyak juga kan yang minta ke Abah, tapi Abah tetap kasih gitu loh Bah. Jadi gini, kalau umpamanya udah dikasih ini kan, udah ditanya sama Abah, gimana kamu sholatnya? Dia mengatakan, alhamdulillah Bah, saya sholat 5 waktu, rajin. Terus gimana kamu terhadap orang tua kamu? Apakah kamu kalau orang tua itu penuh menghargai, menghormati? Dia bilang katanya alhamdulillah Bah, malah ibu saya mengatakan kalau saya ini anak soleh amin, kan begitu. Amin. Dia bilang sendiri, ya udah kalau begitu kan dikasih sama Abah. Terus kan gitu,
Karena apa? Abah yakin kok kalau umpamanya dia tingkah lakunya nggak benar, ilmunya nggak bakal manjur. Oh gitu ya Pak? Iya gitu. Oh, Maka iya, itu kan salah sendiri kan gitu. Iya sih. Jadi kebohongan itu ya hasilnya juga udah pasti bohong. Begitu nggak manjur. Iya. Lalu dia ini kepada teman-teman, kepada orang, kepada masyarakat mengatakan kalau saya ini hebat, kalau saya ini. Ya dari awalnya bohong ya hasil juga bohong. Bener gitu. Juga sih, bener sih teman-teman tuh. Jadi gitu teman-teman semuanya nih untuk anak muda ya zaman sekarang. Kalau misalkan kalian memang mau ilmu kesaktian kayak contoh ilmu kebal, utamakan dulu akhlak dan ibadahnya, gitu loh ya. Akhlak dan ibadah juga, meskipun akhlak dan ibadah kalian udah bagus, insya Allah lah diselamatkan ya Bah ya. Iya. Gitu, meskipun nggak punya ilmu kebal juga pasti diselamatkan oleh Allah ya Bah ya. Bener nggak Bah ya? Diselamatkan oleh Allah, akan tetapi ada tersendiri orang manusia itu keinginannya. Memang udah selamat, sudah selamat, tapi contoh dia itu pengen atraksi lah, pengen bisa kekhawatiran, takut kena musuh, atau menghadapin musuh, atau tiba-tiba dihadang orang yang nggak benar, kan gitu. Dia pengen bisa mengatasinya. Oh, darurat ya, darurat ya Mbak ya. Itu. Dalam keadaan darurat kayak begitu. Ya memang Abah harus ngasih ilmunya itu. Ilmunya itu di sini kan di Abah kan ada dua. Gimana tuh Bang? Gitu. Ada jadinya, ada mentahnya. Oke. Gitu. Kalau jadinya? Kalau jadinya itu ya tanpa puasa dia bisa sakti dengan syarat yaitu harus ada sedikit, harus ada yang dibeli. Oh, kan gitu. mahar, ada mahar gitu ya. Ya kalau menjalankan puasa ya nggak ada maharnya karena menjalankan sendiri kan. Gratis Bang? Gratis lah. Oh gitu. itu malah Abah bangga kalau mamanya dia mau minta mentahnya gitu, pengen menjalankan sendiri. Ya malah Abah bangga. Kenapa bangganya? Satu, dia mau menjalankan puasa. Kalau udah menjalankan puasa, udah pasti menjalankan sholat. Betul, gitu. Betul. Karena di dalam sholat itu, habis sholatnya tuh ada zikir, di situ ada amalan yang diamalkan itu. Khusus untuk ilmu itu ya, Pak ya? Ya hampir semua ilmu. Oh berarti kalau misalkan kita lagi lakukan ilmu tersebut, contoh ilmu kebal lah, Pak ya, itu ada amalan setiap habis sholat yang harus dibaca. Harus dibaca, harus ada dibaca. Ya kalau nggak dibaca ya apa yang dijalankan. Iya, betul. Gitu, Bah. Gini, Bah. Mau tanya nih, Bah. Mungkin juga anak muda sekarang juga penasaran sih. Berapa lama Bah puasa untuk ilmu kebal aja dulu? Ilmu kebal itu bermacam-macam ya, gitu. Ada yang 7 hari, ada yang 13 hari, ada yang 27 hari, ada yang 41 hari, ada yang 100 hari, bahkan ada yang 3 tahun setengah. Wah, luar biasa. Kayak santrinya Abah ya semuanya. Ya, kalau santri Abah itu kan minimal kan puasanya 3 tahun setengah. Ya, tetapi kalau santri Abah itu kan bukan hanya menjalankan ilmu kebal saja, akan tapi menjalankan ilmu kebarokahan, ilmu kekebalan, ilmu pengobatan, ilmu ya banyak lah gitu. Betul, Bang. Gitu. Jadi gini, Bang, inti utamanya ini kan kita dari awal kan ngebahas ilmu kebal ya, Bang ya. Contohnya ilmu kebal lah gitu lah ya kan. Karena memang anak muda sekarang itu banyak pejawara-jawara, Bang, pada jagoan, sok jagoan gitu, Bang. Tapi nggak punya apa-apa gitu. Ya punten ya, buktinya banyak lah orang-orang di sana gitu ya, Bang ya. Yang tawuran-tawuran dibacok terus meninggal gitu ya, Bang. Sebenarnya itu kan salah sendiri ya sebenarnya, tawuran itu kan nggak baik juga ya, Bah ya. Sebenarnya ilmu kebal itu memang ada ya, Bah, tapi itu hanya digunakan untuk darurat saja, betul nggak, Bah? Betul ya. Tapi kalau misalnya untuk jaga diri saja ya, contohnya darurat itu kayak lagi di jalan tiba-tiba ada yang bacok begal contoh. Nah itu kan kuncinya buat kayak gitu kan. Nah insya Allah itu. Makanya fungsinya gini, fungsinya ibadah itu, fungsinya akhlak atau ibadah itu, tuh kalau seandainya dia itu kasarnya ngomong dia tuh mempan, dibacok ya, ataupun ditembak segala macam, dia jangan khawatir, dia selamat di akhiratnya nantinya. Oh gitu. Betul sekali. Makanya itu kan disuruh ibadah sama Abah itu untuk dunia dan akhirat. Betul, kebal dua-duanya ya, akhirat dunia ya, Bah ya. Dan Abah sendiri yakin orang yang rajin sholat itu, ilmu yang dari Abah yang diberikan sama orang yang ahli sholat itu rata-rata manjur. Amin. Manjur. Semoga aja, Mbak. Semoga aja mungkin ada salah satu penonton atau salah dua atau salah banyaknya penonton gitu ya. Yang banyaknya penonton gitu banyak belajar tentang ilmu sakti dan ilmu hikmah dari Abah gitu nantinya gitu loh, Mbak ya. Mudah-mudahan aja, Mbak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin ini juga pertanyaan ada dalam diri A juga sih gitu, Mbak ya. Sekarang ini, Mbak, karena zaman udah semakin canggih dan modern, Mbak, ilmu asli dan ilmu palsu itu 50%, Bah.
Artinya gini, artinya kayak ilmu asli dan ilmu palsu itu hampir kelihatan sama gitu loh, Bah. Itu menurut pandangan Abah itu gimana gitu cara membedakan ilmu yang asli yang seperti apa, ilmu yang palsu itu seperti apa, biar penonton juga pada tahu gitu, bisa membedakan ciri-ciri yang asli dan yang enggak gitu, Bah. Nah, ciri-ciri ilmu palsu boleh dikatakan trik ya. Iya, betul. Sama ilmu asli. Iya. Sebenarnya ilmu trik atau ilmu asli itu yang tahu tuh para orang yang punya ilmu, terutama yang punya ilmu sulap. Iya. Nah, ilmu sulap, orang yang memperdalam ilmu sulap itu udah jelas pasti mengetahui orang itu mengeluarkan ilmu asli dan ilmu triknya itu udah rata-rata udah tahu. Karena di dalam ilmu sulap itu pun juga akan ada dua, itu terbagi dua. Gimana sulap itu ada trik, ada asli. Oh, gitu ya. Itu ya. Dan ilmu itu yang mengetahui orang yang punya ilmu lagi. Ibarat kayak wali yang mengetahui ya wali lagi kalau beliau itu wali itu. Betul, Bah, betul. Itu. Oh, luar biasa sih, ini banyak pelajaran juga nih yang kita ambil nih. Alhamdulillah kita bisa ngobrol bareng Abah, ini nih yang saya tunggu-tunggu gitu, sharing tentang ilmu gitu loh ya. Karena kan kita nih anak muda zaman sekarang pastinya gitu ya, itu awam tentang ilmu-ilmu seperti itu ya. Mungkin di next episode kita bakal bahas tentang ilmu laduni ya, khusus pembahasan ilmu laduni gitu. Tapi di episode kali ini kita bahas obrolan biasa aja gitu ya, dengan permintaan kalian yang sering banget nanya, Bang cobalah tanyain ilmu pelet itu berapa maharnya gitu loh. Kan gitu ya, banyak tuh Bah ya. Orang tanya tentang seperti itu gitu loh Bah ya. Kira-kira nih Bah. Menurut Abah ya, salah satu contoh gitu. Biar orang ini bisa gitu, orang yang nggak bisa sulap ya, bisa membedakan gitu mana yang asli, ilmu yang asli dan ilmu yang palsu, itu biar orang-orang di rumah atau tonton di rumah ini tahu itu gimana cara membedakan. Ya susah, nggak bisa susah. Dia itu nggak bisa membedakan mana yang asli mana tidak karena mereka itu tidak mempelajari. Iya. Susah ya, yang ada hanya nonton melongok. Kan gitu. Ya, tapi kalau Abah ada orang main ini, ya Abah udah pasti tahu kalau itu trik, kalau itu asli. Udah tahu karena Abah kan udah lama menggeluti ilmu-ilmu ya, baik ilmu magic, ilmu sulap, ilmu perdukunan, ilmu goiban, itu kan udah banyak yang dijalankan sama Abah. Jadi Abah itu sangat tahu orang tuh arah ke sini, arah ke situnya. Iya betul gitu. Sekali ya. Tuh teman-teman denger tuh ya, denger baik-baik tuh ya, kalau misalkan emang susah banget gitu membedakan antara ilmu yang asli dan ilmu yang palsu ya gitu, atau trik ya, itu emang susah banget gitu teman-teman. Jelas gini aja, kalau orang mau menjalankan ilmu ataupun mau minta ilmu, lebih baik memintanya itu kepada ahli yang ibadah. Betul Bah. Gitu, ahli ibadah. Dan kalau udah dilihat ahli ibadahnya, lalu dilihat dari buktinya. Betul. Kan gitu. Betul. Contoh, umpamanya orang mau minta ilmu kekebalan. Iya. Ya orang itu harus yang dituju ini harus benar-benar menunjukkan ilmu kekebalannya. Gitu. Biar bukti. Betul. Ingat ya, banyak itu orang mengaku-ngaku punya ilmu, ngasihkan ke muridnya. Ini loh katanya. Inilah ilmu buat anti bacok, tapi sendirinya mah ngomong doang. Harusnya dia itu dibuktikan ke muridnya, dibacok dulu sendiri, ataupun murid juga nggak apa-apa suruh ngebacok. Ya pelan-pelan juga nggak apa-apa, nanti udah pelan-pelan ya kencang nggak apa-apa. Itu kalau sendirinya itu udah merasa jelas di depan murid, baru dikasihkan itu ilmunya. Karena kasihan muridnya itu, murid ataupun santri segala macam itu yang menjalankan ilmu sekian puasanya, akhirnya banyak yang nggak manjur. Banyak yang nggak manjur itu. Karena apa? Ya karena ya gimana manjurnya, wong gurunya juga nggak manjur aslinya. Betul ya. Iya, logis kalau itu masuk akal ya. Iya benar. Gurunya aja. Kata Rasulullah itu membicarakan kalau berguru, lihatlah dohirnya dulu, jangan kamu lihat ketampangannya. Itu Rasulullah yang ngomong itu. Artinya apa tuh zohir itu apa? Ya untuk dohir malah tanggur batinah itu jangan melihat dohir, harus dilihat dohirnya. Artinya gini Gimana Pak? Contoh nih, kalau AA mau belajar ilmu cukur. Anti cukur? Bukan. Apa? Potong rambut? Ilmu potong rambut. Iya harus orang itu melihat lagi motong rambut. Oh iya ya? Baru itu belajar tuh. Iya benar. Jangan pengen bisa motong rambut, tapi AA-nya bergurunya kepada orang ahli sering cari ikan tuh yang di empang tuh. Oh jaring segala macem. Ya nggak nyambung kan gitu.
nggak nyambung. Iya iya benar, paham. Jadi harus jelas itu ya, guru itu harus jelas. Iya. Gitu harus dibukti lah kayak gitu. Betul. Nah gini bang. Karena entar dulu, Iya, iya. Abah juga dulu pernah nih menjalankan Abah nih. Dulu pernah Abah menjalankan ilmu berjalan di atas air nih. Iya. Kata guru itu, nih katanya ilmunya nih puasa 100 hari. Itu 100 hari itu pada waktu itu mutih Mutih 100 hari mutih bah. Mutih itu puasa itu ada mutih ada ngirih ya. Iya. Kalau mutih itu nasi doang, kalau ngirih nggak boleh makan ikan. Iya. Nah, Abah itu waktu itu mutih itu suruh berjalan di atas air. Ternyata udah selesai, badan habis itu sampai pahit itu semuanya. Begitu Abah berjalan di atas air, akhirnya Abah kejebur. Itu kejebur itu nggak manjur. Oh, puasa 100 hari itu sia-sia berarti? Sia-sia itu. Oh, kok bisa gitu, Bah? Akhirnya Abah datang lagi ke guru itu. Kata Abah, guru ini basah semua. Kata guru, kenapa kamu basah semua? Ya iya, saya berjalan di atas air, saya kejebur kan gitu. Ya kata guru, coba jalankan lagi 1 kali lagi, katanya. Coba jalankan lagi 100 hari lagi, katanya kan gitu. Abah menjalankan lagi tuh karena saking pengen bisanya. Iya. Gitu. Setelah begitu ini menjalankan lagi, ya Abah dikuat-kuatin lagi. Iya. Ternyata udah selesai 100 hari lagi, Abah berjalan di atas air, kejebur lagi. Begitu Abah datang lagi ke guru lagi. Iya. Begitu guru lagi, kata Abah, Bang ini kok masih kejebur? Kan gitu. Oh iya ya, coba deh 1 kali lagi lah. Mudah-mudahan kalau 3 kali mah bisa manjur. Akhirnya Abah berpikir, jangan-jangan gurunya juga nggak manjur, begitu. Akhirnya Abah ada trik, guru coba tolong di cara ininya, cara-caranya itu dipraktekin ke saya kan gitu. Iya. Tolong ini mah biar ini kata saya biar jelas katanya itu. Iya. Akhirnya guru tuh oh iya yaudah yuk katanya ke sana ke kali kan gitu. Iya. Lalu ya guru memperagakan segala macam ini dan itu segala macam sampai gede di bumi segala macam. Setelah itu akhirnya gurunya juga berjalan di atas air, ternyata dia kelelep malah. Oh, berarti gurunya palsu. Lebih palsu itu. Di situ akhirnya pengalaman Abah. Makanya ini para pemuda semuanya ya, jangan berguru kalau gurunya nggak ngebuktiin, dah gitu aja. Kasihan, bukan apa-apa, Bang. Banyak yang mubah itu, banyak tuh orang-orang pada menjalankan puasa. Bener. Itu. Nah, gini, Bang. Tapi ingat, kalau ilmu wiridan nggak ada sia-sianya. Ilmu apa, Bah? Wirid. Oh, wirid. Wiridan nggak ada sia-sianya. Kalau wirid kan buat di akhirat. Betul. Kan puasa gitu. juga buat di akhirat loh, Bang. Iya, semuanya buat di akhirat. Iya, tapi kalau puasa ilmu, beda. Kalau puasa ilmu ganjaran nggak dapet kan gitu. Iya. Ganjaran apa orang tujuannya ilmu? Kecuali menjalankan ilmu puasa sunnah. Iya, benar. Gitu. Iya, Badira. Makanya ya nanti suatu saat apapun juga kalau udah ilmu-ilmu dari Abah ini udah diturunkan, pengen mencari pengalaman lagi, jangan asal minta ilmu ke Betul, itu. Bah. Jangan Siapa? memandang orang tuh pakai jubah, jenggotnya panjang ataupun baharnya gede-gede, tingginya gede-gede, jangan. Iya. Pokoknya dilihat dulu deh kemampuannya. Betul, siapa? Oke, Bah. Nah, gini, Bah. Tadi kan Abang ngebahas kalau misalkan itu gurunya palsu ya, Bah. Nah, sekarang kita bahas tentang kalau misalkan guru tersebut memang sakti, punya kemampuan dan sudah terbukti gitu ya. Misalkan contoh nih, apa yang berguru dengan Abah, misalkan gitu ya, Bah ya. Bah, apa yang berguru? Pengen punya ilmu, contoh ilmu kontak lah. Ilmu kontak itu kan kayak ngedorong orang mental gitu ya, tanpa disentuh gitu ya kan ya. Nah, Abah buktiin dan itu ternyata benar tanpa trik misalkan. Terus Abah ngasih ijazah nih Gaan, bukan ijazah apa ya? Namanya ijazah bukan, Bah? Ijazah. Nih, kamu puasain sekian tahun. Nah, gitu, Bah. Akhirnya puasa tuh, tapi di Abah manjur, giliran puasa 3 tahun, itu nggak manjur itu. Itu pernah terjadi seperti itu nggak, Bah, di murid-murid Abah yang lain? Oh gitu, bukan hanya murid, Abah juga pernah. Oh, berarti guru itu manjur, dibuktikan di depan Abah, begitu Abah berjalankan, Abah nggak manjur. Oh, ya itu udah ini itu mah, udah risiko. Umum, udah banyak, udah risiko. Itu karena Allah itu mengabulkan kepada manusia itu tidak semua manusia doanya manjur. Oh, dikabul itu. Lumayan gitu. Jadi susah juga ya. Dikabul, ada yang tidak, iya. Ya sebenarnya manjur dan tidak manjurnya itu sebenarnya mungkin ada di kepribadian, keyakinan. Yakinnya yakin, iya. Gitu. Ada kepribadian mungkin. Apa gimana? Wiridannya kurang. Oh iya gitu. paham. Mungkin lagi puasanya pun juga dia sering ngomongin orang. Iya paham. Mungkin lagi puasa dia masih punya dengki ataupun syirik kepada orang. Masih belum khusyuk lah Bah ya gitu ya puasanya. Belum bersih semuanya. Belum bersih. Oh berarti sia-sia juga ya puasa 3 tahun. Tapi kan gini Bah, puasa itu kan tetap ya amal kita dapat pasti ya Bah ya, sedikitnya pasti didapat ya. Kalau setiap lagi menjalankan ilmu itu selagi menyebut nama Allah, insya Allah itu dapat pahala. Ini sih yang paling saya senang Bah. Itu sih yang selalu Abah ajarin ke itu gitu ya. Ilmu apapun kalau misalkan diawali dengan nama Allah atau bismillah,
udah pasti bagus kok. Bener ya Pak ya? Iya, iya gitu. Bener itu tuh. Minimal walaupun ilmunya nggak maju dapat kebarokahannya. Nah itu meskipun ilmunya nggak maju ya barokahnya itu sih yang dicari. Tuh dengerin anak muda zaman sekarang. Aduh gimana nih kalian ya? Puasa Ramadan aja masih bolong-bolong, ini mau punya ilmu kesaktian yang katanya bisa melet cewek, terus ilmu laduni, kanuragan segala macam. Waduh, apalagi yang bisa baca khodam tuh banyak tuh Bah sekarang Bah. Kadang-kadang minta ilmu cewek kepada ini istrinya jelek. Waduh. Oh iya itu tuh. Itu tuh ya. Iya, gurunya istrinya jelek ibaratnya kan. Tapi enggak ini sih itu mah. Enggak bisa dibahas ya hal itu ya. Iya, karena memang ilmu beda. Cuman ya kadang-kadang Abah juga mikir. Iya. Benar apa dulu itu? Gimana waktu bujangan itu dulu sebelum punya anak udah istri ya. Abah mau minta ilmu pelet nih. Oh sebelum punya istri ya Pak ya? Belum. Begitu minta ilmu pelet, begitu istrinya kok jelek. Iya. Abang nggak jadi. Iya benar. Wah jangan-jangan kata saya dapatnya jelek lagi nih. Iya juga pernah kayak gitu tuh. Oh iya benar ya. Gitu. Tapi akhirnya Abah ketemu sama orang, kata orang itu kalau minta ilmu jangan memikirkan itu guru kamu itu istrinya jelek atau itu. Ya jalankan aja. Mungkin kalau itu kan sudah jodohnya gitu. Cuman pada waktu itu ya mungkin Abah kan orangnya logis aja dari dulu. Iya benar. Padahal ya ini pemirsa ya pun juga ya kalau mau minta ilmu pelet gitu ya kepada orang ya jangan memikirkan masalah tentang si gurunya ilmu istrinya jelek, jangan kan gitu, karena itu mungkin dari jodohnya kan betul, gitu. Betul. Waduh, Abah ini luar biasa ya, luar biasa. Jadi Abah ini memang kalau misalkan berguru sama siapapun itu harus lihat dulu gurunya dan bukti, betul ya Pak ya? Apa iya gitu, betul, semuanya harus mencari guru tuh gurunya harus bukti semua. Betul Pak. Gitu. Gini, nah ini sekarang kan banyak tuh ada salah satu lah gitu ya Pak ya, orang yang selalu pengen mintanya bukti lah. Bahkan videonya pun udah sempet viral tuh Pak ya. Contoh kayak ngebongkar dukun palsu gitu ya. Apa juga dulu kan sering ngebongkar dukun palsu kan? Dulu iya, sering ngebongkar dukun palsu, kena enak ya gitu. Itu dulu tuh banyak dukun puasa bertahun-tahun enggak udah jadi dukun, puasa bertahun-tahun udah ngobatin orang segala macam. Kalau ngobatinnya bener malah itu pakai trik-trik lagi, pakai trik sulap yang istilah triknya juga cek-cek gitu. Jadi emang Abah juga sama gitu ya? Sampai ada orang ngeluarin paku, ngeluarin jarum segala macam itu kan. Kalau Abah main itu bukan jarum yang keluar. Apa tuh? Linggis. Oh linggis ya Abah? Apa pesulap? Oh iya benar ya. Atau sangat mudah ngeluarin linggis dari kaki. Percaya, berarti emang Abah nih 11-12 sama yang sebelah ya Pak ya? Iya kan, kan udah diajarin sulap. Makanya kan di sulap itu kan ada hasil, ada trik kan. Bener. Makanya kita nih sekeluarga gitu ya, kadang kalau misalkan ngelihat ya punten dukun-dukun yang bukan dukun ya, apa ya kayak gitu ya, pengobatan yang keluar paku, terus itu kita ketawa sendiri gitu Pak ya. Cuman ya anak-anak Abah kan udah saya larang. Jika ada dukun mengeluarkan ilmu triknya, udah jangan diganggu, biarkan aja. Cukup Abah aja ya. Iya kan gitu. Karena dulu nih pemirsa ya, dulu pernah Abah itu istilahnya itu membongkar salah satu orang itu, akhirnya dia tutup itunya ya, karena memang dia malu. Akhirnya apa? Anaknya banyak sehingga dia putus sekolah. Begitu putus sekolah, akhirnya tidak kebiayaan. Yang lebih ini lagi, anaknya yang dua itu lagi pesantren tuh. Akhirnya dia putus pesantren. Nah, akhirnya Abah merasa berdosa itu pada waktu itu tuh. Akhirnya benci kepada bapaknya, korbannya kepada anaknya. Gitu. Makanya sekarang Abah ya uslah sebodoh amat lah, kan begitu. Selagi dia tidak nyelimpang ke agama, ya udah biarkan aja lah. Nanti juga kan si pasiennya yang merasakan. Iya gitu, tapi bener sih Bah. Gitu. Itu ya punten ada ya orang-orang yang ngebongkar dukun-dukun palsu itu sebenarnya ada kasihannya juga ya sama si dukun palsu ini ya. Oh iya, banyak efek sampingnya tuh ngebongkar-bongkar itu. Sebenarnya kalau mikir panjang ya Pak ya. Jangan ngebongkar-bongkar kayak begitu. Udah biarkan aja masing-masing orang kan begitu. Tapi kan nanti kan banyak tapi kan nanti banyak orang yang tertipu Bah gitu loh Pak. Ya memang si malakama. Serba salah ya. Dibongkar. Ya kasihan dia korbanyakan kepada anak-anaknya kan gitu. Enggak dibongkar, banyak pasien-pasien juga yang bohongin kan gitu sih. Nah maka dari itu ya ini menurut Abah yang bodoh siapa? Yang bodoh ya pasiennya aja. Kenapa tuh Bah? Ya kenapa? Karena bodoh si pasien tersebut itu memandang orang itu mungkin dari tampilannya. Harusnya jangan tampilannya. Bukti ya? Gitu ya, dari bukti-buktinya semuanya itu. Istilahnya silsilahnya ya. Si Anu ini mondok di mana, pesantrennya di mana gitu. Enggak juga susah kalau silsilah mah.
Oh, silsilah Yang ya. jelas mah dilihatlah dari statusnya ahli ibadah apa enggak. Udah gitu. Udah itu aja intinya. Kalau Ibadah dan mamanya akhlaknya ya, Bah ya. Kalau dari ahli ibadah, insya Allah. Iya, Bah. Gitu. Tapi begini, Bah, punten lah ini anaknya nih. Ya termasuknya kepada Abah juga lah. Kenapa sih, Bah? Kalau misalkan ya yang palsu itu banyak tamunya dibanding yang asli. Kenapa itu, Bah? Dari zaman dahulu ya. Iya. Kalau orang itu palsu, kalau orang itu bohong pasti rame. Kok bisa, Bah? Ya karena setan hobi, Oh, senang. Oh. Yang nipu-nipu, yang bohong itu setan tuh senang. Makanya yang datang pun juga kan orang-orang yang ini rata-rata orang yang awam juga kan. iya, Bah. Banyak orang yang datang yang banyak dosa juga kan. Para ulama kiai emang gak bakalan datang ke orang-orang kayak begitu. Karena gini, yang jelas mah ada orang umpamanya tidak menjalankan puasa nih, atau hanya puasanya pun juga baru 7 hari ya pernah jalan, atau 40 hari atau 100 hari, kok dia bisa ngobatin, bisa segala macam ini. Itu menurut Abah itu bohong besar. Itu bukan kalau sembuh itu bukan sembuh dari dia, kebetulan Ya, dan itu bukan ahli, hanya kebetulan. Kalau yang ahli, beliau itu adalah satu takaru pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, ibadahnya ya bagus, sholatnya bagus ya. Terus pun juga ya menjalankan puasa pun juga saya itu ya bertahunan itu, dan ahli dzikir juga itu insya Allah itu asli. Iya, Bang. Betul Pak. Kenapa ngomong kayak gitu? Karena merasakan gitu sama Abah gitu ya. Kok Abah tamunya sedikit dibanding Ono gitu. Padahal Ono baru nongol gitu loh. Kenapa Kalau tamunya dulu bisa kan rame gitu? Rame, ya kan. Kan waktu kecil juga masih kan iya. kan tamu kan. Iya. Nah, karena pada waktu itu memang Abah sengaja supaya rada sedikit tamunya, Abah memang berdoa sama Allah supaya tamunya itu jangan terlalu dibanyakin kan gitu. Kenapa bisa kayak gitu, Bah? Padahal ya kan pada rezeki. waktu itu ya memang kalau untuk rezekinya ya lumayan sih itu sampai siang malam, tapi kan dilihat dari midorotnya itu banyak juga midorot. Contohnya begitu waktu sholat duhur banyak tamu ninggalin sholat duhur, ada sholat duhur dinanti-nanti kan begitu. Yang kedua lagi kan dikala ada orang tua sakit dinanti-nanti kan begitu. Dosa karena lagi banyak, Iya banyak dosanya ya karena banyak tamu bener. Begitu orang tua lagi dipanggil orang tua ngomongnya nanti kan gitu, terlalu banyak tamu masalahnya kan gitu. Bener, Nah akhirnya Abah merasa berdosa kayak begitu. Ternyata tamunya banyak tuh nggak enak juga kan gitu. Ya. Tapi Abah minta ya tamunya itu sedang tapi barokah, dan alhamdulillah dengan sekarang malah lebih barokah sekarang dibandingkan dulu. Dulu banyak tamu, Abah nggak kebeli apa-apa. Lah sekarang tamu sedang tapi alhamdulillah. Iya benar. Alhamdulillah lah bisa kebeli ini dan itulah ya. Rumah kebeli, mobil selalu ada. Iya benar. Biaya ini dan itu nggak pernah kekurangan. Iya. Ya kan gitu. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah barokah. Bahkan banyak yang umrohin. Kan iya, gitu. alhamdulillah sih. Barokahnya di situ ya, Pak ya. Dulu banyak tamu kan Abah kan. Banyak banget. Nggak ada yang umrohin malah. Oh iya ya. Iya, malah sekarang tamu sederhana yang umrohin banyak. Oh iya. Gitu. Berkah sih kuncinya. Berkah ya. gitu. Tapi tetap sih, Bah, inti utamanya tetap yang di awal Abah bilang tadi, akhlak dan ibadah sih, Bah. Akhlak dan ibadah sih itu nomor 1 sih, Bah, ya menurut Ayah. Nah, itu teman-teman. Ini bener-bener pelajaran yang harus bener-bener kita pelajarin sih, teman-teman ya. Selain teman-teman juga bisa menguasai ilmu yang nanti bakal dikasih, yaitu ilmu akhlak tuh, dengerin baik-baik ya. Jadi, kita juga banyak cerita atau sharing-sharing tentang sejarah Abah zaman dulu juga gitu ya. Dan mungkin nanti di next episode seperti apa yang saya bilang di awal ya, kita bakal bahas ya ilmu-ilmu lain yang ngebahasnya tentang apa ya, Pak? Tentang ilmu-ilmu tertentu kayak contoh ilmu kanuragan. Itu kita bakal bahas dari awal sampai akhir, bahkan puasanya berapa hari. Terus ilmunya seperti apa? Itu ya, Pak ya. Nanti gimana, Pak? Membahas ilmu masalah tentang orang kesurupan. Nah, itu boleh lah, itu boleh lah. Apakah kesurupan itu kemasukan jin? Iya, siap, Bang. Memang dari saraf otaknya yang gak bagus. Boleh, Bang, gitu. siap, Bang. Yang keduanya itu apakah hodam itu bisa terlihat apa tidak? Oke, siap. Jadi itu intinya bisa membedakan lah mana yang beneran kesurupan, mana yang bohongan kesurupan. Terus nanti juga Abah bisa nggak ngajarin orang buat nyembuhin kesurupan? Ya insya Allah udah pasti bisa lah kan gitu. Karena kan ya kalau hal kayak begitu kan Abah pernah juara paranormal kan. Oh iya benar. Udah pernah 2003, kan? Iya benar. Nanti kita tunjukin lah, Bah, sekali lagi ya sertifikat atau piagam penghargaan Abah ketika Abah dulu juara
paranormal ya. Itu ya. Se-Indonesia apa se-dunia? Se-Indonesia. Ya. Se-Indonesia ya, Pak. Iya. Oke, luar biasa. Itu ada piagam. Ya, kalau sedunia karena banyak dunia yang tidak hadir. Jadi di situnya Indonesia aja. Indonesia aja ya. Padahal pada waktu di tanding itu sebenarnya yang datang itu bukan hanya orang Indonesia aja, ada orang luar negeri juga. Gitu. Oke, Bah. Makasih banyak nih, Bah. Kalau misalkan Abah tadi udah jawab semua pertanyaan tapi ada satu pertanyaan lagi nih. Ya. Apa tuh? Satu pertanyaan lagi nih. Ini kan tetap, Bah, tuh karena memang masih muda, jadi mewakili para pemuda gitu. Iya. Apa? Ya intinya gini, Bah. Kalau misalkan ada orang yang kekeh banget gitu. Ya punten, kita jangan ngeliat akhlak dan ibadah lah gitu ya. Kita nggak tahu lah. Tiba-tiba ada yang minta ilmu ini ke Abah, minta ilmu apa ya, contohnya ilmu pelet lah buat cewek. Atau tapi ilmu orangnya jarang ibadah. Enggak, kita nggak tahu lah kalau misalkan orang itu seperti apa gitu lah ya. Minta ilmu kayak ilmu kebal contoh gitu ya. Itu orangnya harus datang ke sini atau dikirim barangnya? Atau gimana? Kalau yang pasti datang. Biar apa tuh, Bah? Ya supaya afdol. Terus dites nggak tuh nanti? Satu afdol, yang kedua akhlak itu. Iya. Kan gitu. Kalau nggak punya akhlak ya nggak mau datang minta ilmu doang. Iya juga sih. Tadi akhlak ilmu iya juga sih, Pak. Bener juga sih. Iya. Gitu. Bener sih, emang iya sih. Jadi emang harus datang ya, Pak ya. Kalau mamanya nggak datang, begitu dikirim sama Abah, lalu nggak manjur, ya Abah yakin itu. Berarti ilmu di perjalanannya itu udah disetop sama malaikat. Gitu. Oh, ditilang. Ditilang sama malaikat ya. Iya. Si Hodam yang dikirimnya itu ditilang ya. Ditilang di perjalanan gitu. Kata malaikat, "Hei Hodam, kamu balik lagi karena orang yang minta ilmunya nggak mau datang." Gitu. Oh gitu, nggak ada akhlaknya. Iya benar-benar. Masa minta sama guru minta dikirim ya, dusun itu namanya, Pak ya. Tapi kalau misalkan maharnya gede gimana, Pak? Tetap aja bukan masalah tentang mahar kan. Apa tuh, gitu. Ya yang jelas akhlak itu adalah lebih utama dari segala-galanya. Iya, itu khusus untuk ilmu dan kebal. akhlak itu adalah kebarokan hidup. Siapa? Gitu. Makanya setiap kali Abah ngirim barang-barang kayak teman-teman AA gitu yang di TikTok kan banyak banget tuh yang mahar buat usaha itu, setelah dikirim harus main ke sini gitu ya. Harus main ke sini, tapi kalau umpamanya ada kan orang ya namanya kehidupan dianya sangat jauh. Sibuk juga ya. Bukan ini sibuk, ongkosnya dia tidak mencapai, hanya kuasa minta ilmunya doang atau bisa bayar maharnya doang, sedangkan untuk kesini itu dia tidak bisa ya nggak punya duit lah bahasa ini ya itu mungkin Allah memaklumin lah, nggak apa-apa lah ya, memaklumin. Tapi Abah juga memaklumi lah ya. Ya Abah juga maklumin dari gitu. Yang jelas yang penting dia itu jujur ya, jujur, jangan ada waktu ngomongnya nggak ada waktu, nggak punya duit ngomongnya nggak punya duit gitu. Karena orang minta ilmu itu jangan membohong. Oh iya. Karena kalau kebohongan itu hasilnya nanti ngebohongin lagi sama orang. Iya sih. Nggak bagus juga, Pak. Nggak bagus juga ya. Oke, luar biasa nih. Obrolan kita hari ini ya mungkin gue sih sebagai anak muda mewakili pertanyaan kalian yang sering nongol di live gue sama Babe gitu kan ya, banyak banget tuh. Nanya tentang ilmu pelet lah, ilmu kanuragan, ilmu buat tahu. Ini masih lama nggak nih? Abahnya ada undangan lagi? Enggak, Bah, bentar. Ini baru ada undangan dulu ke sini. Mau bentar. Abahnya. Ini udah kok, ini udah selesai gitu. Iya. Nah, sekarang gini, Bang. Pesan untuk anak muda ya, yang sekarang nih yang mau belajar di Abah ya, tapi akhlaknya kurang bagus, itu pesannya apa tuh untuk mereka gitu? Pesan untuk mereka itu gimana tuh, Bah? Pesan untuk para pemuda, ya pokoknya untuk semuanya lah. Jadilah manusia yang baik hati, terutama benahi akhlak tersebut, karena zaman sekarang itu udah minim akhlak. Iya benar Pak. Gitu. Benar sih. Sangat minim yang orang-orang punya akhlak, apalagi anak pemuda sekarang nih. Waduh, masya Allah. Benar sih. Lebih parah lagi nih, ada orang Banten gitu yang ngomongnya bahasa Jawa nggak bebasan. Wah itu gitu. sih. Itu khusus nih orang-orang Banten nih, orang Serang Banten nih. Ya belajarlah itu ya, bebasan tuh. Oh itu termasuknya akhlak juga ya Pak ya? Akhlak itu, jangan ngomong sama orang tua nggak bebasan, ngomong sama kiai nggak bebasan. Gitu, pengen datang ke kiai, pengen ilmu, tapi bahasanya masih kasar. Itu khusus untuk orang Banten ya? Khusus Banten gitu. Nah, untuk orang jauh ya sama juga ya. Kalau pengen berkah hidupnya hanya tadi 3 yang Abah jelaskan. Pertama, benahi akhlak. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga adalah menjauhi dari larangan Allah. Nah gitu aja. Itu pesan Abah Sob. Untuk anak muda zaman sekarang,
perkuat akhlak kalian, perkuat ibadah kalian, dan jauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja di obrolan kali ini dengan Abah. Kurang lebihnya mohon maaf karena Abah juga mau ada acara lagi ya sob ya. Gua Asror KHB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye para penghuni bumi.